Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Tadi setelah kita membahas tentang profil negara-negara ASEAN, kita akan melanjutkan untuk mencari informasi tentang jenis fauna atau hewan langka yang ada di negara ASEAN. Itu pelajaran yang ada di tema A. Terakhir, subtema 3, pembelajaran kelima, ilmu pengetahuan sosial. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan hari ini. Sekedar informasi bahwasannya setiap negara Asia Tenggara itu memiliki beragam hewan khas yang hanya ada di negara tersebut atau disebut dengan hewan endemik. Secara umum, hewan yang ada di Asia Tenggara dibagi atas 3 macam, yaitu hewan atau fauna asiatis bercorak Asia, kemudian hewan fauna peralihan, yang ketiga fauna bercorak Australia atau dikenal dengan hewan australis. Yang pertama, hewan asiatis. Ciri hewan asiatis merupakan hewan mamalia, hewan-hewan besar seperti harimau, gajah, dan tapir. Kemudian jenis kera, jenis ikan air tawar, kemudian jenis burung yang memiliki warna dan suara-suara merdu, kemudian hewan reptil, dan sebagian hewan endemik seperti badak, burung merak, jalak Bali, dan orang utan. Dan terakhir, cirinya adalah hewan tersebut bukan hewan yang berkantung atau hewan yang tidak memiliki kantung. Kemudian yang kedua, hewan atau fauna peralihan. Fauna peralihan ini adalah hewan perpindahan dari wilayah asiatis dan juga hewan perpindahan dari hewan yang bercorak australis. Contohnya, hewan peralihan adalah seperti komodo, burung maleo, kuskus, babi rusa, dan anoa. Adapun ciri hewan peralihan, yang pertama, hewan peralihan adalah hewan endemik atau hewan yang hanya ada di wilayah tertentu. Kemudian hewan mirip dengan tipe Asia dan tipe Australia, perpaduan antara dua tipe Australia dan Asia. Kemudian merupakan hewan langka dan sisa hewan purba seperti komodo contohnya. Kemudian yang ketiga, fauna australis atau fauna yang bercorak Australia. Ciri-cirinya terdapat binatang yang berkantung seperti kanguru, kemudian hewan mamalia berukuran kecil, walabi, dan ikan air tawar yang berjumlah sedikit, jenis burung yang berbulu indah seperti burung cendrawasih, kemudian kadal salamander, dan fauna endemik seperti cendrawasih dan kasuari. Pokoknya hewan-hewan yang memiliki keindahan, hewan-hewan yang memiliki kantung, hewan-hewan yang memiliki keunikan, yang tidak ada di Indonesia atau langka ketika ada di Indonesia, itu disebut hewan fauna australis atau hewan bercorak Australia. Berikut kita akan cari informasi hewan-hewan yang menjadi ciri khas negara-negara Asia Tenggara. Baik, yang pertama, Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam ini yang menjadi hewan berciri khusus di negara tersebut, menjadi hewan ciri khas adalah bekantan, sejenis monyet. Brunei memiliki jenis fauna yang sama dengan wilayah lain di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo. Hewan khas dari negara tersebut terdapat sekitar 33 spesies mamalia dan 22 spesies burung. Beberapa jenis hewan khas dari Brunei selain bekantan
ada juga burung rangkong dan musang air. Salah satu yang menjadi ciri khas adalah bekantan, di mana hewan tersebut mulai langka di negara Brunei Darussalam. Kemudian Kamboja. Kamboja terdapat sekitar 250 spesies reptilia dan amfibi, 874 spesies ikan, dan lebih dari 500 spesies burung. Kamboja memiliki spesies langka yaitu gaur. Jadi gaur ini menjadi hewan ciri khas dari negara Kamboja. Gaur atau disebut juga seladang atau bison India. Gaur merupakan hewan seperti sapi yang merupakan jenis hewan pemamah biak terbesar di dunia dan sudah mulai langka keberadaannya. Jadi kalau kita cari di Indonesia, memang jarang sekali ada gaur. Paling tidak hanya ada di kebun binatang, karena gaur merupakan hewan ciri khas dari negara Kamboja. Baik, yang ketiga Indonesia. Kita kenal Indonesia terkenal dengan Pulau Komodonya. Nah, komodo menjadi salah satu hewan yang ada di Indonesia. Bahkan Pulau Komodo ini pernah menjadi 7 keajaiban dunia, di mana satu pulau berisi berbagai macam spesies komodo yang hanya ada di Indonesia. Jadi komodo ini menjadi salah satu hewan ciri khas dari negara kita, yaitu Indonesia. Selain komodo, ada juga harimau Sumatera, jalak Bali, cendrawasih, tarsius, orangutan, bekantan, anoa, tapir, dan komodo. Jadi Indonesia ini dari sekian banyak negara Asia Tenggara, salah satu negara yang memiliki hewan khas di negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Banyak dari fauna tersebut yang tadi disebutkan yang merupakan fauna endemis dan populasinya semakin langka karena diburu banyak manusia dan habitatnya dirusak oleh manusia sehingga mereka mengalami banyak kepunahan dan tinggal sedikit jumlahnya. Baik, yang keempat Laos. Laos adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Fauna khas dari negara tersebut misalnya harimau, beruang hitam, kukang, oa, dan gajah Asia. Pada gambar adalah contoh jenis monyet yaitu oa yang merupakan hewan khas dari negara Laos. Yang kelima ada Malaysia. Malaysia ini terletak di Pulau Borneo, berbatasan dengan Kalimantan. Merupakan salah satu negara dengan keragaman burung tertinggi di dunia. Terdapat sekitar 70 spesies mamalia dan 42 spesies burung yang keberadaannya semakin langka di negara. Beberapa jenis fauna yang dilindungi di negara tersebut misalnya burung takur, dahan, orangutan, dan bekantan yang menjadi ciri khas negara Malaysia. Hampir sama dengan Indonesia karena memang sebagian wilayah Kalimantan masuk ke dalam wilayah Malaysia sehingga hewan khasnya sama orangutan dengan negara Malaysia, dengan negara Indonesia. Yang keenam ada Myanmar. Myanmar memiliki hewan khas yaitu monyet pesek Myanmar. Monyet pesek Myanmar adalah salah satu hewan yang menjadi ciri khas di negara tersebut. Dan sekitar 800 spesies ikan hidup di perairan di negara tersebut. Kemudian yang ketujuh Filipina. Filipina yang terkenal hewannya yang menjadi khas negara tersebut adalah burung rangkong yang berada di Pulau Luzon. Selain burung rangkong, ada juga fauna khas di negara tersebut seperti ikan pesut, kemudian tamarau atau kerbau kerdil, kerbau kecil, dan juga penyu sisik, kakatua, dan lain sebagainya. Yang kedelapan Singapura. Singapura mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat. Tetapi Singapura masih memiliki wilayah hutan yang di dalamnya hidup beberapa fauna. Jadi Singapura ini wilayah yang cukup kecil hutannya.
karena sebagian besar menjadi kota industri dan kota perdagangan di dunia, sehingga hewan menjadi ciri khas di negara tersebut sangat sedikit, hanya berupa monyet ekor panjang, kemudian beberapa ekor gajah dan juga tupai yang menjadi ciri khas di negara Singapura. Yang kesembilan, Thailand. Thailand terdapat beragam jenis fauna yang hidup di Thailand. Contohnya adalah lutung. Lutung ini sejenis monyet. Kemudian spesies kera yang berbagai macam jenisnya. Kemudian ada juga luwak. Luwak itu sejenis musang. Kemudian badak, berang-berang, serta lebih dari 600 spesies burung. Pada gambar di samping, contoh yang menjadi ciri khas negara Thailand adalah musang, yaitu gambar musang. Kemudian yang terakhir, Vietnam, terdapat lebih dari 10.000 spesies hewan dapat ditemukan di negara tersebut seperti gajah, macan tutul, monyet, buaya, ular, dan saola. Nah, saola pada gambar di samping adalah hewan sejenis sapi yang hanya ditemukan di Vietnam dan Laos, sehingga saola ini menjadi hewan ciri khas dari negara Vietnam. Nah, hewan-hewan yang ada di negara-negara Asia yang menjadi ciri khas negara tersebut perlahan berjalannya waktu seiring perkembangan zaman mulai mengalami kepunahan. Disebabkan satu, karena banyak diburu oleh manusia. Yang kedua, mereka kehilangan habitatnya karena sebab pembukaan lahan untuk pemukiman, untuk perkebunan dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak memiliki habitat atau tempat tinggal untuk terus hidup dan berkembang biak. Jadi dua yang menyebabkan kepunahan hewan-hewan tersebut, perburuan dan juga kehilangan habitat karena adanya pembukaan lahan. Oleh karena itu, semakin hari kita akan semakin tahu tentang profil negara Asia, profil hewan-hewan yang ada di negara Asia Tenggara. Tugas kita saat ini adalah menjaga hewan-hewan yang ada di Indonesia agar tidak punah dan tetap lestari. Baik, demikianlah pembahasan kita hari ini. Kita sudah selesaikan pembahasan yang ada di tema 1, dan kita nanti akan melanjutkan minggu depan, yaitu tema B atau tema 2, pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Demikian kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.